Selamat pagi Bu Ami. Selamat pagi Pak Yun. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mohon izin ya untuk ngobrol sebentar. Siap. Terkait pembelajaran yang akan jenengan laksanakan nanti siang Bu ya. Iya. Nuwun sewu Bu Ami di sini sebagai guru apa Bu? Saya sebagai guru BK. Guru BK. Bimbingan konseling. Iya. Berarti banyak tantangan di sini Bu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini rencananya Bu Ami mau menyampaikan materi tentang apa ini Bu? Untuk bimbingan klasikal pada siang ini itu materi saya adalah penyelesaian konflik teman sebaya. Jadi penyelesaian konflik teman sebaya. Iya. Dari materi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ami napa nih Bu? Tujuannya yang pertama itu anak-anak memahami apa itu konflik. Untuk yang kedua bahwa anak-anak semakin dewasa bertambahnya usia ini anak-anak mampu menyelesaikan konfliknya sendiri maupun konflik temannya. Jadi intinya dari pembelajaran Bu Ami hari ini itu anak dapat mengambil makna untuk kedepannya dalam kehidupannya Bu, ya, bukan hanya sekarang saja, tapi juga sebagai bekal di kehidupan yang akan datang. Iya, seperti itu. Mungkin untuk persiapan apa saja ini Bu yang sudah Ibu Ami persiapkan untuk pembelajaran ini? Oke, persiapan yang sudah saya lakukan yang pertama terutama adalah RPLBK yang sudah saya susun, terus di dalamnya sudah ada materinya, terus ada satu langkah-langkah yang akan nanti kami jalankan di layanan tersebut. Langkah-langkah bersama murid juga nggih. Dari tujuan itu supaya nanti ketika saya ikut jenengan dalam kelas, saya mengamatinya fokus ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu Bu Ami fokusnya pada area apa Bu? Fokus dalam langkah-langkah anak tersebut menyelesaikan masalah. Jadi nanti dalam pembelajaran ini anak-anak mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan langkah-langkah yang benar tentunya. Jadi tidak asal-asalan dalam menyelesaikan masalah Bu ya. Jadi ada tahap-tahap yang benar supaya solusi yang ditimbulkan juga tepat. Iya, betul. Terus strategi yang sudah Bu Ami persiapan pada pembelajaran ini apa Bu? Strategi untuk pertemuan kedua ini adalah diskusi kelompok. Jadi anak-anak nanti saya bentuk diskusi sesuai dengan pembelajaran yang saya gunakan yaitu diferensiasi. Jadi anak itu saya bagi kelompok sesuai minatnya. Ya, di sini ada yang minat misalnya menulis atau membuat konten video dan sebagainya. Berarti anak itu sudah berkelompok sesuai dengan minat belajarnya, ya, minat belajar anak itu. Berarti Bu Ami di sini menggunakan diferensiasi produk, dan juga diskusi kelompok. Kelompok. Saya sudah tidak sabar ini Bu, ingin lihat Ibu mengajar nanti. Setelah ini jam ke-6. Supaya saya juga mungkin ada yang dapat saya ambil, saya terapkan dalam pembelajaran saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghamba jiwa petua
kelas berapa? Kelas 7. Oh iya, Karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita mereka belajar, itu yang ku mau. Coba aku sudah Gimana perasaannya? Happy? Happy, bahagia? Happy. itu yang ku mau. Selama ini telah menghambat jiwa petualanganku, keseragaman suatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Trisnawati selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 6. Terus Bu Ami Oktiningsih Selamat pagi Pamungkas. juga. Nggih. Ini ngapunten iki mengganggu waktu panjenengan sebentar nggih. Ini menindaklanjuti dari hasil observasi yang kita lakukan kemarin di kelas jenengan itu ya ketika supervisi kemarin. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu nggih. Iya, Kamu siap. sebentar, ini tujuannya adalah mungkin untuk mendapatkan apa ya, semacam refleksi atau apa nanti yang dapat Bu Ami gunakan dalam pembelajaran. Mungkin sebelumnya dari obrolan kita ini apa ini yang ingin Bu Ami dapatkan kira-kira? Apa ya, setelah ini mungkin akan satu dapat memperoleh pengalaman baru dalam pembelajaran saya, mungkin apa yang kurang di saya nanti akan diketahui di sini. Oh, gitu. Terus ini bagaimana ini Bu Ami? Perasaan Bu Ami setelah mengajar kemarin itu di kelas apa Bu? Kelas 8D, Iya, 8D. iya. Sebetulnya kalau mengajarnya masih seperti biasa, cuman metode yang kemarin saya gunakan penerapannya pas menurut saya ya, maksudnya hasilnya anak yang saya lihat Pak. Kalau anak merasa senang berarti layanan saya saat Oh, itu gitu berhasil. memuaskan hasil. Nah, pembelajaran kemarin itu apakah sudah berjalan sesuai dengan yang Bu Ami rencanakan? Sesuai yang ada di apa Bu namanya? Kalau PK namanya istilah RTL nggih. RPLPK. Kalau menurut saya kemarin sudah sesuai, cuman memang pesertanya tidak genap karena banyak anak yang tidak hadir karena banjir ya kemarin. Iya. Sekarang Bu Ami
Bu Ami kan kemarin sudah menetapkan tujuan pembelajaran nih, tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan yang Bu Ami rasakan, yang Bu Ami amati, apakah tujuan itu tercapai oleh para murid-murid waktu pembelajaran kemarin? Iya, mereka kan mempelajari penyelesaian konflik. Kurang lebihnya itu anak-anak sekarang sudah mulai tidak sedikit-sedikit itu Bu gitu ya. Kalau dulu kan setiap ada masalah Bu gitu. Kalau sekarang anak sudah dibiasakan menyelesaikannya masalahnya sendiri. Jadi paling yang sudah mentok baru ke tempat saya gitu. Berarti anak sudah terbiasa menyelesaikan masalah yang Sendiri, ada sendirinya di kelas, dengan temannya iya. juga, Bang. Iya. Jadi sudah muncul kemandirian Iya, dari sudah anak juga. timbul. Terus dari pembelajaran kemarin, menurut Bu Ami ini apa yang sudah baik menurut Bu Ami? Yang sudah baik dalam proses berjalannya kemarin itu? Yang sudah baik di pembelajaran itu anak-anak sudah mulai ada interaksi, berdiskusi, sudah mau ngomong di depan kelas, di depan teman-temannya itu sudah berani. Dibandingkan kalau belajar seperti biasa kan klasikalnya kan belum kelihatan, hanya anak-anak itu saja. Kalau kemarin kan sudah saya gilir, jadi semua anak minimal sudah punya keberanian, itu sudah menjadi tujuan saya itu sudah sampai ke situ. Sampai situ. Oke. Terus selain apa itu tadi kelebihan atau sudah baik, kira-kira ada apa tidak hal yang masih kurang atau masih perlu ditingkatkan, Bu Ami? Ada sih, mungkin kalau layanan itu punya waktu yang lebih, itu bisa lebih mengeksplor apa yang dimaui anak dan apa yang diharapkan itu langsung bisa kelihatan. Kalau kita kan terbatas dengan waktu pembelajaran yang harusnya 2 JP di kelas, sekarang kan BK hanya satu. Jadi masih bersambung, jadi keseruannya itu anak sudah mau seru, aduh besok Terputus, lagi ya. gitu. Jadi kurang waktunya Pak mungkin. Dari seluruh murid yang ada itu, menurut Bu Ami, pandangan Bu Ami, ada tidak anak yang kiranya masih dalam menyampaikan pendapat itu masih ragu-ragu atau belum berani itu? Masih ada sih Pak. Jadi kita kalau diskusi seperti itu kelihatan. Jadi anak-anak yang sudah berani dan tidak itu kelihatan. Cuman kalau dengan diskusi seperti ini, kecapaian tujuan saya itu langsung bisa, oh ini saya menemukan anak yang nanti akan jadikan di misalnya konseling pribadi, kenapa anak ini kok belum muncul keberaniannya, tapi minimal mereka sudah berani maju, itu sudah luar biasa. Cuman dalam pengutaraan kata kemarin itu anak SMP 12 itu masih mengolah katanya itu belum terlalu pandai, jadi masih dengan jawaban pendek gitu, kurang mengeksplor gitu, paling hanya beberapa yang sudah berketerampilan dalam berbicara. Mungkin perlu latihan yang lebih banyak. Berarti intinya sebenarnya ingin punya pendapat Iya, ya, tapi cuma menyampaikannya ngomongnya gimana nggih. Bu? Kemarin itu sempat ada satu kelompok yang khususnya laki-laki itu yang, Bu, maksudku jawabannya kok Bu, tapi bahasa Indonesia-nya pria ya. Itu jadi masih kendala ke bahasa, keterampilan berbicara itu mereka belum pandai mengolah seperti teman-teman yang kayak yang perempuan itu sudah mungkin sudah sering latihan. Kalau yang laki-laki itu kebanyakannya, Bu, padahal Pak ngomong oke, tapi ngomongnya gimana gitu. Jadi mungkin penambahan kita belajar anak mengeksplor kata itu penting. Berarti perlu anak itu dilatih Iya, untuk dilatih. berketerampilan bicara lagi lah. Jam terbangnya Jam harus terbangnya. ditambah. Setelah ada kendala-kendala tadi itu, Bu, misalkan ada anak yang masih belum aktif ya dalam diskusi, terus keterampilan berbicara yang masih belum lancar. Nah, tindak lanjut Bu Ami itu apa, Bu? Kalau saya gini Pak, ingin setelah saya mengetahui itu, berarti nanti saya ingin mengadakan pelatihan public speaking. Itu ternyata penting. Karena anak, kalau kita sudah pede, contohnya saya sendiri sering belajar public speaking itu, percaya diri sudah ada itu, nanti di situ itu bisa ngomong sendiri gitu loh, karena sudah banyak wawasan melihat, dan itu nanti anak-anak untuk fokus pertama itu saya ingin anak mencari dulu di internet atau contoh-contoh di YouTube bagaimana cara berbicara di depan kamera. Sekarang kan banyak yang bikin TikTok tapi kan masih hanya gerakan lah. Ini nanti saya akan bikin ke situ Pak, karena kemarin ada satu kelompok kan yang produknya
bentuknya di TikTok. Di TikTok, berarti Nggih. bentuk video Bu, Iya, nggih. cuman itu Oke. masih segelintir anak yang berani seperti itu. Nah, ini jadi ingat terkait dengan produk ini kan kemarin Bu Ami menggunakan pembelajaran berdiferensi Nggih, minat. produk juga Bu, Nggih, ya, produk produk. ya. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih produk sesuai dengan minatnya Kemampuan, masing-masing. nggih. Nggih. Itu produknya apa aja itu kemarin Bu? Itu kemarin ada yang bentuk tulisan, jadi mereka mengumpulkan di lembar kertas, semacam refleksi seperti itu. Ada yang tips dalam apa namanya menyelesaikan konflik itu dalam bentuk TikTok kemarin ada, cuman hanya ada 2 itu, satu yang berani pakai dia ngomong berbicara, satu hanya pakai seperti ini tulisan-tulisan disertakan permainan di video. Yang laki-laki adanya seperti itu. Jadi Bu, lah nanti kalau saya ngomongnya wagu, jadi belum ada ke situnya, makanya ini apa jadi PR saya di situ. Tapi intinya pembelajaran berdiferensi sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan Alhamdulillah Bu, ya. sudah, iya. Ya, sudah mampu membuat produk sesuai dengan minatnya kelompoknya masing-masing. Iya. Terus terkait pengembangan yang tidak dicapai kemarin itu kan ada kerjasama kelompok, ada keterampilan berrelasi Bu, nggih. Oke. Terus juga apalagi Bu tadi Bu, satu lagi saya kok Tanya jawab nggih, tanya jawab juga itu sudah tercapai Bu, nggih. tercapai. Saya amati juga ketika anak berdiskusi sebagian besar sudah aktif berdiskusi, hanya 1-2 anak saja yang mungkin agak diam mungkin karena mungkin belum berani berbicara atau belum berani berpendapat dan sebagainya. Tapi berdasarkan itu juga ada diferensi proses di mana Bu Ami itu menuntun anak-anak yang belum aktif tadi itu bukan hanya dengan perintah tapi dengan pertanyaan pemantik, dengan dipancing-pancing supaya anak itu juga aktif. Jadi di sini ada pembelajaran berdiferensi proses Bu. Jadi ada anak yang sudah bisa diberikan kontrol penuh Bu, diberikan kebebasan untuk berpendapat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini Bu terkait dengan pembelajaran juga untuk langkah kedepannya kira-kira untuk pengembangan diri Bu Ami, kan kita sebagai guru tentu harus dituntut untuk selalu mengembangkan diri Bu. Iya. Nah itu kira-kira Bu Ami punya rencana apa ini dalam pengembangan diri ini ke depan ini? Ya kalau sebagai saya pribadi itu memang IT nomor 1 Pak ya sekarang IT. itu. Kalau tidak dengan seperti itu ternyata kita itu banyak belajar dari anak. Seperti salah satu itu di media sekarang itu TikTok. Tadinya itu saya punya tapi tidak pernah namanya menggunakan. Setelah saya belajar dari anak-anak sini Bu, karena kemarin pelajaran project kan mereka membuat, terus oh ternyata kok bisa ya memasukkan pembelajaran kita ke situ dan anak mesti menonton. Karena saya lihat dibandingkan kita menyerahkan kertas, buku untuk dibaca itu, untuk zaman sekarang itu literasinya kan tahu sendiri ya, dengan apalagi di SMP kita itu kurang. Jadi saya pancing seperti itu dulu Pak. Jadi saya belajar di situ. Jadi saya akan melatih kemampuan saya untuk IT lebih sesuai perkembangan, harus kita ngoyak ke situ yang sesuai dengan trennya anak-anak sekarang. Jadi disesuaikan dengan zaman sekarang. Iya, tetap harus seperti itu karena kalau masih pembelajaran jadul ya sekarang sudah dimatikan tidak menarik sama sekali. Apalagi hanya suruh ngerjakan halaman sekian sampai sekian. Iya, merangkum gitu, tapi merangkumnya dengan sistem seperti itu ternyata tidak jalan. Iya. Ini ada yang menarik pertanyaan Bu Ami, belajar dari anak. Iya. Berarti Bu Ani ini memposisikan anak itu sebagai rekan belajar, sama-sama belajar. Itu paradigma pendidikan baru juga seperti itu. Untuk menguasai IT dan sebagainya, atau keterampilan lain, apa yang dilakukan Bu Ami? Sekarang kan banyak pelatihan online Pak ya, apalagi gratis itu mesti saya nomor 1 kalau gratis. Itu saya sering Ibu, saya malah belajar kayak membuat jurnal, membuat itu semua dari pelatihan online yang tidak kadang di pelatihan yang diadakan di dinas itu kan sudah menjadi sudah jadi satu judulnya ini gitu ya. Tetapi ternyata yang melatar belakang itu saya belajar banyak di pelatihan-pelatihan online. Seperti yang paling mempengaruhi hidup saya adalah
pelatihan Institut Ibu Profesional. Bagaimana mereka menata waktu, membuat jadwal harian sedetail. Ternyata kita kalau mengerjakan sesuai dengan jurnal yang kita buat, itu ternyata lebih mudah dibandingkan kita berangkat sekolah kerja kita opo yo. Lah itu di situ saya belajarnya Pak. Iya, hasilnya prosesnya itu memang lama Bu. Saya ikut pendidikan itu online tetapi 1 tahun. Tapi itu mempengaruhi hidup saya dalam saya bekerja di sekolah yang tidak saya dapatkan pelatihan-pelatihan yang ada di dinas terkait yang saya. Ibu ya? Iya, ibu profesional. Ternyata memang pendidikan dasar itu dari itu. Jadi saya melatih kurang lebih kalau ibunya di situ itu kata-katanya kalau ibunya bahagia, mesti rumahnya itu Bahagia. Iya, itu satu. Ya, Jadi kuncinya iya, itu, tergantung saya di itu. situ belajar bagaimana saya bisa me time, saya punya waktu saya sendiri tanpa gangguan suami dan anak saya. Ternyata itu luar biasa hasilnya Pak Yun. Itu pelajaran kayaknya kalau mau ikut-ikut kayak gitu, apa sih gunanya ternyata hasilnya itu iya, hasilnya itu enggak cuman di maksudnya itu enggak di diri kita ternyata. Jadi dari yang kita dapat itu efeknya itu memang enggak langsung, tetapi setelah 1 tahun saya jalani dek noto klambi ning lemari, menata baju di lemari dan sebagainya itu ternyata ada efeknya Bu. Itu yang paling saya Kawan-kawan diskusi. iya Saya boleh. juga jadi penasaran ini. Biar rumah tangga saya selalu bahagia. Ya memang Karena kuncinya memang itu, Iya. ibunya bahagia, semua ayam tentrem bahagia. Dan kalau berangkatnya Harus tahu ya. itu ternyata berefek luar biasa untuk saya sendiri ya, maksudnya dalam bekerja terus punya seperti itu. Jadi sekarang saya tularkan ke anak-anak SMP 12 walaupun hasilnya nanti itu aku wis ngerasake gitu ya. Saya sudah merasakan hasilnya, kenapa enggak saya sebarkan ke anak-anak gitu. Anak-anak kan sekarang kalau yang memang masih dalam yang didikan saya, siswa asuh saya itu sudah punya buku jurnal harian. Jadi mereka menuliskan apa saja tugas dari Bapak Ibu guru itu saya kontrol di situ. Anak-anak. Iya, anak-anak di sini, khususnya kelas 8. Kalau kelas 7 ini baru membuat jurnal Ramadan. Ini kan mau Ramadan, Bu. Saya kasih untuk yang 1 bulan dulu berhasil apa enggak. Iya, kayak buku diare. Kalau kemarin pas supervisi di BK, Pak Pri, ya, pengawas BK itu ini sharing ya di luar itu mungkin. Tapi ini memang mempengaruhi ternyata. Saya kan di buku-buku saya dan yang di Pak Yun kan lihat ruangan saya di atas komputer kan ada papan info itu kegiatan saya kan mesti tak tulis di situ. Layanan yang tidak masuk dalam kalau BK kan hanya klasikal yang tertulis di jadwal. Tapi di situ saya buat layanan di luar itu. Jadi ada konseling, bimbingan kelompok itu sudah saya tulis di awal tahun pembelajaran. Jadi saya bisa tahu sehari aku ngerjake opo dan itu ternyata efek, padahal saya belum melihat ekuivalen yang harus saya kerjakan, tapi itu ternyata bisa melebihi 24 jam. Berarti kerja saya itu yang hanya pokok saja 30 jam. Dan ternyata efeknya Pak Pri itu kan saya pasti saya enggak tahu Bu, ternyata ada pertemuan besar kan saya enggak hadir karena ada pelatihan. Itu dijadikan contoh Pak. Ini loh buat jadwal harian wes ketok SMP 12. Jadi mesti ono layanane. Jadi orang ngarang tiba-tiba ono bocah iki terus kita layanan ndak. Nggih, tapi saya sudah punya di luar jam kelas saya bikin aku Pak bimbingan Pak bimbingan kelompok, mau bimbingan individu itu saya sudah ada jadwalnya. Jadi dalam sehari itu juga kita enggak capek Pak Ayun karena saya sudah punya jadwal. Di luar itu saya boleh kegiatan di luar. Itu mendisiplinkan diri saya maksudnya. Itu adalah satu pelajaran yang mungkin guru-guru nantinya bisa berefek ternyata. Satu, tidak capek, mengerjakannya enjoy sesuai apa yang kita mampu. Ternyata aku malah teman-teman saya itu kemarin japri, Bu, mbok nyontoh jadwal apa sih? Saya kan bingung karena itu memang jadwal harian, bukan khususan. Ternyata itu memang berefek dari tugas-tugas saya. Ternyata dari saya melakukan sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai jam yang ada di situ, ternyata terpenuhi semua tugas yang wajib saya gitu.
Itu hanya sharing Pak. Baru sadar. Luar biasa ternyata Bu. Nah itu kan tadi pengembangan Bu Ami itu mengikuti pelatihan-pelatihan Iya, online, Bu, online. ya, online, berbagai pelatihan, mungkin ada Yang juga bisa mendukung. PMM juga Bu, ya, kita Iya. aktif dengan aktif, terus juga sepertinya dengan juga mendaftar di guru penggerak Iya. angkatan 8 ini Angkatan Bu, ya. 8. Semoga lolos, Amin. juga bisa sebagai sarana untuk pengembangan diri juga. Iya, Oke. siap. Nah dari aktivitas pengembangan tadi, kira-kira tujuan yang ingin dicapai apa Bu? Tujuannya pada simpel Pak. Maksudnya saya punya tujuan itu enggak yang muluk-muluk. Tapi saya pingin anak-anak itu kesalahan-kesalahan saya yang dulu jadi murid itu jangan sampai terjadi pada siswa saya. Jadi kita kan sudah bisa menghandle kayak kalau seperti ini berarti berhasil, kalau tidak seperti ini berarti tidak berhasil. Satu itu kuncinya ternyata disiplin. Apapun pekerjaannya, kalau kita disiplin dirinya bisa, insya Allah. Memanage dirinya. Iya, bisa, itu dirinya paling bisa, gitu. iya. Tujuan saya adalah murid saya bisa mendisiplinkan diri sendiri. Nggak usah mikir sekolahan dah. Pokoknya dirinya sudah bisa disiplin, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Itu tujuan saya. Untuk mencapai Abot tapi insya Allah pun dari ya, mungkin untuk menuju ke sananya mungkin agak berat Bu, Iya. kan sampai berdarah-darah. Iya. Tapi ketika Apalagi di sudah sini. sudah tercapai mungkin tugas guru akan menjadi lebih ringan. Iya. Kalau anak sedang itu. Kira-kira yang menjadi pendukung Bu Ami apa itu Bu untuk pelaksanaan kegiatan itu? Ya harusnya memang satu teman-teman sejawat ya, pendukung itu paling, kalau kita kerja sendiri itu sebetulnya susah. Ini sudah saya jalani, tetapi dengan ternyata kalau kita fokus dengan kita itu akan terlewati. Contoh proyek itu kan ada 2 fasilitator, mesti 2 kepala itu dengan 2 pikiran yang berbeda. Kalau kita hanya memandang perbedaan, orang bakal jadi. Jadi sekarang kita tahunya di sana kelebihannya itu saya gunakan kelebihan teman saya untuk anak-anak ini. Tetapi kekurangannya kita jangan pernah lihat. Kekurangannya kita isi dengan yang kurang itu, gitu. Karena kita hanya berdebat iki kurang, itu enggak bakal jalan. Jadi memang berarti jangan memandang kekurangan orang lain, tetapi kelebihan itu kita buat untuk menggali potensi-potensi anak-anak kita. Itu insya Allah akan berhasil Pak Ayu. Ternyata Bu Ami sudah menerapkan pendekatan berbasis aset. Iya. Ini yang saya pelajari di guru penggerak ini. Oh iya, ada. Ada itu berbasis aset. Ya itu berdasarkan pengalaman aja sih, ternyata ketoknya kesel jiwa raga itu ikut kesel tapi hasilnya enggak mumpuni. Tapi kalau ternyata kita hanya yang lebihnya dia seperti ini dan bisa jalan, kenapa enggak gitu loh. Sekarang gitu aja wes, kalau kita selalu melihat ke sana enggak jalan-jalan. Nggih. Alhamdulillah proyek saya kan bisa dikatakan berhasil. Kelompok maksudnya. Terus terkait waktu ini Bu, Ya. untuk pengembangan diri ini Bu Ami mau lakukan rencananya kapan ini? Sudah mulai dari sekarang. Sudah mulai Bu, sudah dimulai. Sudah mulai. Tidak menunggu besok pokoknya. Cepatnya. Iya. Cepatnya. Ditunda selalu. Baik Bu Ami, dari obrolan kita ini kira-kira masih ada yang mengganjal enggak Bu di hati Bu Ami ini? Ya itu sih. Memang kalau kita melihat kekurangan seseorang kan seperti itu, tetapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Sebisa mungkin ya kita memberikan penyebaran yang positif gitu aja. Pokoknya setiap apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat minimal buat diri kita. Kalau diri kita sudah bermanfaat, insya Allah untuk orang lain juga. Jadi jangan terlalu memikirkan orang lain bahagia terus kita tidak bahagia, itu ternyata salah Pak. Kalau dulu kan kalau dulu
untuk saya sendiri ya, saya selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Wis aku ora apa-apa wis gitu ya. Misalnya yang penting yang penting kelasku kudu kayak gini, hasilnya bagus dan sebagainya. Ternyata itu tidak berefek baik, Bu. Di hasil itu tidak. Nah, sekarang saya dibalik Pak Ayun. Yang penting aku seneng dhisik saiki. Kita bahagia Iya. dulu. Karena kalau melakukan sesuatu kita senang, insya Allah hasilnya mesti sesuai. Tapi nek kita mementingkan belum apa-apa jalan wis penting kok hasilnya kudu koyo ki. Nah, itu jadi malah ndak jalan, kitanya stres, bubar kabeh. Terbebani juga Bu Iya. ya. Sekarang saya pokoknya yang penting bermanfaat gitu ya, tidak melukai orang lain, itu saya kira aman. Itu menurut saya ini kuncinya saya seperti itu. Seperti filosofi Jawa berarti Bu. Urip iku urup ya, Iya. menerangi sekitarnya. Iya. Saya masih kelingan ibu saya gini Pak, nek ngomong ojo rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Jadi nek Pak melakukan apa-apa itu ojo ngan penak tapi nyusahke wong. Itu wis satunya itu aja. Insya Allah bisa. Baik, Bu Ami, Ya. dari serangkaian kegiatan coaching ini Bu ya, baik dari pra, terus ini observasi, terus juga yang terakhir adalah pasca. Ini apa yang Bu Ami rasakan ini? Sangat berasa buat saya karena setiap apa yang kita lakukan ternyata butuh campur tangan orang lain tetap itu, karena apa yang dilihat kita baik belum tentu orang lain baik. Jadi memang orang lain itu perlu untuk kita memperbaiki setiap apa yang kita melakukan kesalahan, karena kadang wongke apa ya tumindak kan, yaitu yang tadi saya ngomong, kita bahagia belum tentu orang lain bahagia, tetapi tidak harus membahagiakan orang lain kitanya susah gitu loh. Jadi saya sangat senang dengan adanya, kalau setiap mapel ada seperti ini mungkin bagus Pak Yun. Jadi kita jadi tahu pengukuran diri kita sampai di mana, bukan kita merasa tapi setidaknya ada sentilan dari orang lain, itu memang penting kalau untuk saya. Jadi ojo ngerasa aman-aman saja gitu. Kalau ada gini kan ada masukan gitu, nggih. Oh ternyata Bami kurang ini, enggak apa-apa diomongin, tapi kan itu untuk perbaikan diri gitu. Baik Bu Ami ya, obrolan yang bagi saya yang luar biasa ini Bu. Banyak Pak pengalaman yang saya petik dalam obrolan kali ini nggih. Iya. Nah, mungkin Bu Ami kan sebenarnya ada kegiatan lain juga nggih, Iya. kan ada Zoom pelatihan guru Pembimbing khusus untuk anak-anak inklusi berkebutuhan berkebutuhan khusus. khusus. Nggih. Baik Bu Ami, ini sudah di penghujung obrolan nggih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Terima Iyo. kasih juga Bu Trisna ini sudah Sama-sama. selalu mendampingi saya. Harus mendamping. Iya. Mendampingi saya dalam Selalu kegiatan ini mendampingi. nggih. Terima kasih. Mohon maaf jika mengganggu waktu panjenengan semua. Jadi selamat siang, selamat beraktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.